彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Kedua belah pihak memancarkan erangan. Ketika dua sosok hitam samar menstabilkan tubuh mereka, seseorang akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa mereka adalah Suqian dan Han Feng, yang telah meletus menjadi pertempuran besar yang intens sebelumnya. Pada saat ini, pakaian mereka berdua compang-camping setelah terlibat dalam pertarungan berdarah. Rambut mereka tersebar di mana-mana, menyebabkan mereka tampak sangat menderita. Namun, jika seseorang berhati-hati mengamati mereka, seseorang akan menemukan bahwa itu aura Suqian sedikit lebih lemah. Jelas, dia telah mengalami sedikit kerugian selama pertempuran sengit ini dengan Han Feng. Suqian dengan sembarangan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Tatapannya menatap tajam pada Han Feng di sisi yang berlawanan. Sebuah lonjakan douki berlama-lama di sekelilingnya, membawa gelombang suara angin bersiul. Bajunya bergerak tanpa kehadiran angin, memancarkan suara berdebar-debar. Hehe, Elder pertama Suqian. Sepertinya kau benar-benar tua. Han Feng perlahan-lahan menenangkan douki di dalam tubuhnya yang sedang bergolak. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengejek Suqian. Kamu tidak lebih baik. Setelah memberikan api surgawi, kamu sendiri untuk mengubah dirimu menjadi seperti ini bukan manusia atau hantu, tampaknya itu bukanlah pilihan yang berharga. Meskipun Suqian telah dirugikan, dia sangat berpengalaman dengan usia. Nada suaranya masih terlihat sangat tenang. Wajah Han Feng berkedut. Senyum di wajahnya dipertahankan tetapi niat membunuh dingin, padat melonjak keluar dari matanya seperti banjir. Aku ingin tahu apakah kamu masih akan memiliki wajah untuk mengajar di depan semua siswa ini dari Akademi Batin jika aku mengalahkanmu di depan mereka semua? Han Feng tersenyum dengan sikap dingin. Lengan bajunya bergetar dan douki yang kuat, panas segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, menyapu horizontal di langit dan menekan aura Suqian. Suqian sedikit mengernyit di bawah tekanan aura. Dia melambaikan tangannya dan menahan tetua Akademi Batin tidak jauh yang siap untuk campur tangan. Setelah itu, dia menghirup nafas dalam-dalam dan douki di dalam tubuhnya benar-benar melonjak keluar seperti aliran gunung. Pembantaian api lotus. Menjadi pencipta, Xiao Yan tidak bisa tahu lebih banyak tentang kekuatan teratai api ini. Terlebih lagi, bahkan dia merasa waspada terhadap kekuatan semacam ini selama penciptaan. Jika sedikit kekuatan destruktif yang merembes keluar selama penciptaan ini, orang pertama yang akan memiliki mayatnya hancur oleh itu mungkin dia. Bahkan Old Ground Demon Ghost hanya bisa menggigil di bawah kekuatan destruktif ini. Tangan Xiao yang menyeret teratai warna-warni api. Matanya yang hitam gelap perlahan berhenti di tubuh Ghost Tanah Tua, yang sudah berhenti berkelahi. Busur tebal dan gelap perlahan-lahan terangkat di wajahnya yang pucat. Ekspresi iblis Old Ground Iblis berubah jelek untuk pertama kalinya setelah dia merasakan tatapan padat Xiao Yan. Tangannya berulang kali bergetar di bawah lengan bajunya. Pada saat ini, seutas penyesalan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa itu bocah empat kecil Dou Huang, yang dia pikir bisa dia bunuh dengan satu tangan, akan benar-benar dapat mengeluarkan energi yang menakutkan yang menyebabkan dia merasa takut. Sudah terlambat. Karena kamu datang, tidak ada lagi kebutuhan bagimu untuk pergi. Suara lembut itu seperti butiran salju yang membawa udara dingin yang dingin saat itu jatuh dari langit.
Suara itu bergema sedikit sebelum Xiao Yan memberi lemparan dengan tangannya. Warna darah yang tersisa di wajah Xiao Yan dengan cepat menghilang setelah lotus api meninggalkan tangannya. Dia batuk intens dan seutas darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Mengingat kekuatannya saat ini, ia menjadi sangat lemah setelah menggabungkan apa yang disebut pembasmian api lotus. Meskipun ia telah berhasil menggabungnya dengan paksa, itu juga menghasilkan cukup reaksi dari dia. Jika dia tidak terlalu akrab dengan api, itu mungkin bahwa kehidupan pertama yang pembasmian api teratai ini akan menjadi miliknya. Darah dingin musim dingin. Teriakan menyeramkan terdengar dengan kasar dari mulut roh setan tanah tua. Setelah teriakan, udara hitam gelap, udara dingin dengan cepat membengkak. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi awan hitam dingin yang lebih dari 100 kaki besar. Angka Old Ground Demon Ghost benar-benar terbungkus di dalamnya. Awan dingin baru saja muncul ketika suhu ruang ini tiba-tiba berubah menjadi dingin. Banyak kristal es kecil tiba-tiba jatuh dari langit dengan cara yang aneh. Jika ada seseorang dengan indera yang tajam, orang itu akan menemukan bahwa itu kristal es ini sebenarnya terbentuk dari uap air yang terkandung di udara. Dengan pendekatan teratai api, suhu tinggi akhirnya menahan banyak suhu dingin es. Baru setelah itu, banyak siswa dari akademi dalam merasa lebih baik. Segera, mereka mengangkat kepala mereka dan melebarkan mata mereka. Garis pandang mereka mengalir ke langit seperti meteorit sebelum bertabrakan dengan lotus api warna-warni di dalam awan hitam yang sangat besar. Suqian segera bergegas kembali setelah teriakannya terdengar. Para tetua Akademi Batin sedikit terkejut setelah melihat adegan ini. Setelah itu, mereka buru-buru mundur. Para siswa Akademi Batin di tanah pada dasarnya secara naluriah berbaring rawan dengan suara cipratan setelah mendengar suara Suqian karena prestise yang biasa. Oleh karena itu, Akademi Batin yang sangat besar terlihat seperti mayat yang tak terhitung jumlahnya. Suara rendah dan dalam baru saja muncul ketika awan hitam dan dingin tiba-tiba mulai bergejolak. Warna yang jelas terlihat samar-samar. Setelah itu, gelombang api warna-warni yang 1000 kaki besar memancarkan, bang, dan menyapu awan hitam. Ketika gelombang api menyebar, bahkan awan dingin, yang mampu membekukan udara menjadi es, sebenarnya mulai menyebar. Itu tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Gelombang api warna-warni yang besar menyapu langit. Para ahli dari Demon Flame Valley yang lambat untuk melarikan diri dengan segera berubah menjadi ketiadaan. Bahkan abunya pun tidak ada. Melihat kengerian ombak api, orang-orang yang telah melarikan diri pada waktu sebelumnya menepuk dada mereka dengan wajah putih pucat. Untung mereka bereaksi dengan cepat. Gelombang api yang menyebar menyebabkan beberapa bangunan di dalam Akademi Batin diguncang sampai mereka retak terpisah. Hutan dalam radius 1000 meter dari Akademi Batin diratakan menjadi tanah datar tanpa batas yang luas pada saat ini. Tanahnya sangat datar sehingga tidak ada penghalang sedikit pun di atasnya. Ada satu gelombang lagi. Hati-hati. Pindah lebih jauh. Suqian buru-buru berteriak. Tubuhnya tanpa sadar bergetar sekali lagi saat dia melihat gelombang api tunggal, menyebabkan kehancuran yang menakutkan. Hampir semua ahli keluar dan mundur setelah mendengar tangisan Suqian kali ini. Nasib ahli-ahli dari Demon Flame Valley, yang telah tertelan oleh api sebelumnya, telah dengan jelas mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi jika mereka terlibat oleh nyala api. Mereka bahkan tidak akan meninggalkan abu apapun di belakang. Dua sosok manusia berwarna abu-abu telah muncul tanpa peringatan sedikit pun. Xiao Yan tidak merasakan apapun sebelum matanya melihat mereka. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan segel tangannya yang berubah untuk sedikit berhenti. Dia terdiam sesaat saat matanya melirik bola api besar. Akhirnya, dia tanpa sadar berteriak dengan suara keras, "Dua tuan, bola api akan meledak. Cepat pergi!" Setelah mendengar pengingat dari teriakan Xiao Yan, dua sosok berjubah abu-abu di samping bola api raksasa perlahan mengangkat kepala mereka. Mata tua dan berpengalaman mereka dengan tenang melirik Xiao Yan. Pandangan acak ini menyebabkan Xiao Yan menyadari bahwa itu kekuatan obat liar dan kekerasan yang sangat mengaduk dalam tubuhnya benar-benar sudah tenang. Kejutan tanpa sadar muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan ini di dalam tubuhnya. Mereka mampu menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan ini, bukankah itu terlalu tidak alami dan menakutkan?
Hanya siapa dua ahli misterius berjubah misterius ini? Sejak kapan para ahli yang menakutkan itu ada di wilayah Black Corner? Sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya, Su Qian, Han Feng, dan yang lain yang telah mundur beberapa jarak juga menemukan keberadaan dua sosok abu-abu misterius. Mereka kaget. Itu beberapa waktu kemudian sebelum Su Qian muncul tiba-tiba teringat sesuatu. Kegembiraan liar dengan cepat melonjak naik ke matanya saat dia dengan lembut bergumam, orang-orang tua ini, yang tidak akan mati, mereka akhirnya bersedia untuk campur tangan. Tetua pertama, mereka? Beberapa tetua Akademi Batin di belakang Su Qian bertanya dengan sedikit terkejut. Meskipun mereka tidak merasakan kekuatan apapun dari tubuh kedua tokoh misterius itu, mereka samar-samar dapat merasakan semacam tekanan luar biasa yang meliputi hati dan jiwa mereka. The Guardians of Jianan Academy. Su Qian perlahan berkata, namun, jika Akademi Jianan tidak dihadapkan dengan situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah campur tangan. Beberapa suara angin deras ditularkan sementara Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah meletakkan beban berat. Segera, Su Qian, dokter peri kecil, dan yang lainnya muncul di samping Xiao Yan. Setelah melihat bahwa itu Xiao Yan tidak terluka parah, Su Qian akhirnya melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, ikuti aku. Jangan secara acak mengatakan apapun. Tubuh Su Qian bergerak setelah dia berbicara dan dia dengan cepat bergegas ke dua sosok abu-abu di langit. Xiao Yan ragu sedikit di belakang sebelum dia menyeret dokter peri kecil itu dan mengikuti. Old Bai, Old Qian, terima kasih keduanya telah mengintervensi hari ini. Jika tidak, kemungkinan Akademi Batin ini akan tidak ada. Su Qian menangkupkan kedua tangannya ke dua sosok abu-abu dan tersenyum setelah muncul di depan mereka. Tatapan jelajah mereka tiba-tiba berhenti di Little Fairy Doctor di samping Xiao Yan, dan mereka tanpa sadar berseru sedikit. The Little Fairy Doctor tanpa sadar menjadi berhati-hati saat dia merasakan tatapan dari dua orang tua berpakaian abu-abu. Tedouki dalam tubuhnya mengalir dengan tenang. Hihi, tidak disangka bahwa itu aku sebenarnya bisa bertemu dengan pemilik Woeful Poison Body setelah bertahun-tahun. Ini benar-benar mengejutkan. Seorang elder berpakaian abu-abu tertawa dengan lembut. Sayangnya, setiap pemilik racun tubuh yang buruk akhirnya berakhir dengan nasib yang sama. Elder berpakaian abu-abu lainnya menghela nafas agak emosional. Su Qian memutar matanya setelah mendengar mereka bertiga berbicara. Dia berkata kepada dua orang tua berpakaian abu-abu, kamu berdua seharusnya tidak menakut-nakuti seseorang setelah kamu baru saja muncul. Jika kamu berdua telah muncul lebih awal, hal seperti itu tidak akan terjadi. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat cara dua orang tua berpakaian abu-abu bertindak. Mereka segera menghadapi arah di mana para tetua sedang melihat, hanya untuk melihat ruang kosong. Tidak ada satupun sosok manusia atau sedikit riak energi. Meskipun hati mereka membawa keraguan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan jelas menyadari bahwa itu mengingat kekuatan dari dua orang ini, adalah wajar bahwa itu mereka tidak akan bertindak tidak masuk akal. Jika mereka mengatakan kata-kata seperti itu, kemungkinan bahwa itu ruang kosong harus memiliki rahasia yang sulit ditemukan. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih sama seperti dulu. Metode persembunyian spasial ini tidak ada gunanya melawan kami berdua. Qian tua tersenyum samar dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, kelompok Xiao Yan segera merasakan ruang sekitarnya memancarkan fluktuasi yang intens. Semburan seperti gelombang air menyebar dari ujung jari seorang tetua. Sepertinya situasi hari ini sangat buruk. Old Bai, Old Qian, kamu tidak bisa membiarkan orang tua ini pergi. Tahun-tahun ini, cukup banyak siswa dari Akademi Jianan kami telah dirugikan oleh Demon Flame Valley. Jika kamu membiarkannya pergi hari ini, dia pasti akan menjadi cambuk besar di masa depan. Kilatan dingin melintas di mata Su Qian. Nadanya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Old Qian dan Old Bai menyipit ketika mereka mendengar ini. Ada sedikit emosi di wajah lama mereka. Yang mereka lakukan hanyalah mengangguk dengan acuh tak acuh. Mereka jelas mengerti apa jenis ancaman musuh yang telah mencapai bintang 7, Douzong, ke Akademi Jianan. Seseorang harus menghilangkan ancaman pada akarnya. Ini tentu saja sesuatu yang sangat dimengerti oleh kedua orang yang sangat tua dan berpengalaman ini.
Pada tingkat mereka harus sering melakukan retret untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun. Kadang-kadang, mereka akan melakukan retret untuk waktu yang sangat lama sekaligus. Selama periode waktu seperti itu, mereka akan kesulitan merasakan sesuatu yang terjadi pada Akademi Jianan. Jika energi dari eliminasi api lotus belum terlalu menakutkan kali ini, itu mungkin sangat sulit untuk membangunkan mereka dari keadaan mereka mundur. Namun, meskipun memiliki keberuntungan seperti ini kali ini, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi lain kali. Dia bergumam, apakah ini kecepatan seorang elit Douzun? Setelah melihat taktik mengejutkan dari Old Qian dan Old Bai sebelumnya dengan matanya sendiri, Xiao Yan secara alami memperlakukan mereka sebagai ahli dari kelas Douzun. Douzun? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kami, dua orang tua ini. Kami hanya tahu cara menggunakan kekuatan spasial yang dangkal. Kami masih memiliki celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Douzun asli. Kian lama itu tanpa sadar tertawa saat mendengar gumaman Xiao Yan. Xiao Yan langsung terkejut ketika mendengar ini. Lama Bai dan aku dapat paling dipertimbangkan memiliki kekuatan bintang 9 Douzong. Meskipun hanya ada satu perbedaan bintang pada kekuatan Douzun, kesenjangan inilah yang menyebabkan kita menghabiskan puluhan tahun tanpa berhasil menembus, kita bahkan tidak memiliki harapan untuk menerobos kehidupan kita. Old Qian menghela nafas pelan dan perlahan menjelaskan. Xiao Yan diam. Meskipun ia telah menghabiskan banyak usaha yang tidak terbayangkan dibandingkan dengan orang biasa selama perjalanan pelatihannya, perjalanannya masih dianggap lancar. Perasaan seperti ini di mana seseorang bahkan tidak mampu mencapai 1 inci selama beberapa dekade adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dan juga tidak ingin dia alami. Su Qian sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia melihat matanya tiba-tiba menjadi panas. Dia melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan mengisyaratkan agar dia tenang. Old Qian, silakan turun untuk beristirahat sebentar. Old Bai harus kembali sebentar. Su Qian tersenyum. Dia memberi Old Qian, yang tergantung di langit, sebuah saran. Tatapannya menyapu langit. Para ahli dari Demon Flame Valley dari sebelumnya juga mengikuti Han Feng dalam melarikan diri. Oleh karena itu, langit tampak kosong pada saat ini. Keheningan itu tanpa pertempuran besar yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya. Qian tua tidak menolak Su Qian ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk sedikit sebelum langkahnya dengan lembut menekan langit dan perlahan mendarat di tanah. Su Qian, Xiao Yan, dan sisanya mengikuti di belakang. Para siswa Akademi Inti tempat mereka mendarat sudah tersebar oleh para tetua. Xiao Li dan yang lainnya yang telah menunggu di samping, dengan cepat maju ke depan. Mata cemas mereka menyapu Xiao Yan sebelum mereka buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Saudara kedua, ini di Old Qian dari Akademi Batin. Untungnya, dia campur tangan sebelumnya. Kalau tidak, aku akan berakhir dengan menciptakan bencana besar. Xiao Yan tersenyum samar, dan menjelaskan semuanya sebelum menunjuk ke Old Qian di depannya. Xiao Li menyapa Qian lama. Xiao Li buru-buru menyapanya setelah mendengar ini. Kekuatan yang menakutkan yang Old Qian dan Old Bai telah tampilkan sebelumnya juga telah ditangkap oleh matanya. Tentu, dia tidak berani sedikit Qian tua. Hihi. Qian tua tersenyum sambil mengangguk. Kekuatan Xiao Li secara alami bukanlah sesuatu yang akan dia perhatikan. Namun, Xiao Yan adalah seseorang yang sangat dia hargai. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiao Li juga menjadi agak ramah. Setelah saling menyapa, kelompok itu mengikuti Su Qian dan memasuki area mendalam dari Akademi Batin. Setelah itu, mereka menemukan sebuah aula yang luas di mana semua orang masuk dan mengisi ruangan sampai penuh. Semua orang duduk di kursi mereka sendiri saat mereka mengobrol lembut satu sama lain. Su Qian juga melaporkan ke Old Qian tentang hal-hal yang telah terjadi pada Akademi Batin selama periode waktu ini. Ini termasuk ringkasan singkat dari Fallen Heart Flame of the Inner Academy serta beberapa masalah besar yang telah terjadi selama tahun-tahun ini. Wajah cantik si peri kecil berubah sedikit ketika dia melihat kabut hitam yang menyebar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berwarna abu-abu Douki melonjak dari tangannya. Segera membungkus kabut hitam di dalamnya sebelum hati-hati menarik kembali ke tubuhnya. Tubuhnya semula adalah kuali pengikat racun.
Oleh karena itu hanya jumlah kecil ini tidak menimbulkan banyak ancaman padanya meskipun potensi Demon Poison Spot. Bahaya racun apa? Wajah Old Qian dan Old Bai bergerak sedikit setelah perlahan menarik jemari mereka. Kristal Douki mereka benar-benar telah melemahkan Poison Spot iblis ini sedikit saja. Itu memang layak menjadi hal yang aneh yang mengharuskan semua Douki dari Douzong untuk menciptakan. Dua orang tua, bagaimana apakah itu? Su Qian buru-buru bertanya ketika dia melihat mereka berdua berhenti. Old Qian menggeleng perlahan dan berkata, sulit. Kami berdua bukanlah Douzuns yang asli dan kami tidak dapat menciptakan banyak jenis tubuh kristal Douki sebelumnya.